Di sini saya dan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang interaksi simbolik. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Dwi Arifianti, yang ketiga Duki Hermawan, dan yang terakhir Dwi Wahyu Indrawanto. Topik yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik, yang keempat proses pengumpulan data dan analisis, dan yang terakhir adalah contoh penelitian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian interaksi simbolik. Interaksi simbolik atau yang disebut juga dengan interaksionisme simbolik merupakan perspektif teori yang dikembangkan oleh Max Weber. Interaksi simbolik menurut Blumer dan dalam Judita 2018 adalah teori yang mengulas ide-ide individu dan interaksinya dalam masyarakat. Prinsip metodologi interaksi simbolik menurut Lutfi dan kawan-kawan pada tahun 2017 yaitu simbol dan interaksi menyatu tidak akan cukup apabila hanya merekam fakta dan harus mencari konteks sehingga simbol dan makna sebenarnya dapat dimaknai. Subadi tahun 2006 mengemukakan bahwa esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini berupaya untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan interaksi simbolik. Menurut Makfiro dan Madian tahun 2017, pada interaksi simbolik, manusia berusaha untuk memberi makna pada apa yang sedang mereka hadapi melalui interaksi dengan orang lain. Pada penelitian kualitatif, penelitian simbolik digunakan sebagai media komunikasi pada saat penelitian. Makna atau pemahaman pada interaksi simbolik harus sama agar informasi yang disampaikan tidak menjadi salah pengertian. Kemudian karakteristik interaksi simbolik. Ciri khas interaksi simbolik menurut Lutfi dan kawan-kawan tahun 2017 yaitu terletak pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan setiap individu akan mencoba memahami maksud dari tindakan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu proses pengumpulan data dan analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Menurut Pertiwi dan kawan-kawan tahun 2018, 3 teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data. Adapun teknik tersebut yaitu teknik wawancara, teknik pengamatan atau observasi, dan teknik dokumentasi. Teknik-teknik tersebut merupakan teknik dasar dalam pengambilan data yang bersifat kualitatif. Peneliti menjadi instrumen kunci atau utama selama proses pengumpulan data. Yang kedua yaitu proses analisis data. Sutopo dalam Tripambudi tahun 2012, teknik analisis yang digunakan adalah analisis antar kasus atau cross-site analysis. Pada setiap kasusnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, 3 komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atas verifikasi. Dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Data yang telah diperoleh dari lapangan dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data dilakukan saat mulai memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, analisis data ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Selanjutnya adalah contoh penelitian interaksi simbolik. Judul penelitiannya adalah Analisis Interaksi Simbolik Kiai dan Santri dalam Perspektif Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Etika. Penelitinya yang pertama adalah Ade Kusuma Pertiwi, yang kedua Sinta Septia Anggra Cahyani, yang ketiga Risma Culasotudiana, yang keempat ada Imam Gunawan. Tahun 2018, tempat Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang, Jalan Candi
6C nomor 303 Karangbesuki Sukun Kota Malang, Jawa Timur. Jenis penelitiannya kualitatif, teknik. Ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama ada teknik wawancara, yang kedua teknik pengamatan atau observasi, dan yang terakhir ada teknik dokumentasi. Berikut daftar rujukan yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.